berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Untuk ketuanya, ya amin ya rabbal alamin. Untuk ketuanya silahkan dipimpin berdoa. Siap, baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya anak-anak. Ibu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Vino. Izin ya? Enggak, ada suratnya? Enggak ada, oke. Hanya Vino ya? Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, untuk selanjutnya kita literasi. Kita membaca terlebih dahulu ya. Oke, sudah. Silakan masukkan dulu buku literasinya. Akan lihat ke depan. Tolong diamati, ada video. Semua kelihatannya baik, tapi awas, khusus belum tentu baik. Cintai
Semua kelihatannya baik. Tapi awas, khusus belum tentu baik. Amati dengan baik ya. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Sirotas Strain dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Saat kita diandalkan, jangan biarkan menghalangi. Minum Miranda, cepat ledakan nyeri dan buangkan mah. Saatnya kembali jadi andalan. Miranda, cepat sikat sakit mah. Beri dan buangkan nambah. Cepat minum Miranda, cepat sikat sakit mah. Amati tadi ya, video yang pertama dan video kedua. Sekarang coba lihat gambarnya. Ada apa? Sama? Nah, coba ada yang bisa menceritakan video yang pertama, kedua bercerita tentang apa? Angkat tangannya. Usus. Tentang usus, terus Lambung. ada lagi? Video pertama menceritakan apa? Video kedua menceritakan apa? Minum Yakult tiap hari. Yang kedua, Yang kedua sakit mah. Minum Milanta. sakit mah minum Milanta. Terus apa? Ada nggak hubungannya dengan gambar itu? Apa? Jangan makan pedas-pedas. Tidak boleh makan. Nah, siapa yang pernah mengalami kejadian yang ada di video atau pada gambar? Sakit apa? Perut. Sakit mah. Ada yang selain sakit mah? Bolak-balik kamar mandi? Diare. Iya, diare. Jadi dari video gambar ada yang sudah sakit perut, mungkin karena makan sambalnya terlalu. Kemudian di video tadi yang pertama yaitu tentang Yakult. Yakult tadi, video tadi yang pertama dan kedua itu namanya apa? Kaitkan sama pembelajaran kita sebelumnya. Kita belajar apa? Iya, kita sebelumnya gambar-gambar belajar apa? Ya kalau minumnya Yakult tiap hari itu ditonton kalian di mana? Itu termasuk apa? Iklan apa? Ya, pinter sekali, media elektronik. Iklan media elektronik. Yang pertama tadi tentang Yakult untuk usus. Yang kedua? Iya, Milanta untuk asam lambung atau sakit mah. Nah, dapat diamati ya. Ternyata kita itu memerlukan makanan yang sehat dan bergizi. Supaya apa? Organ apa? Yang sehat. Iya, organ apa? Lambung dan usus. Itu termasuk organ Pencernaan manusia. pencernaan manusia. Terus yang pertama kalau tadi ada sakit perut, ada diare, terus ada sakit mah. Berarti nama-nama apa itu? Penyakit di mana? Pencernaan manusia. Iya benar, organ pencernaan manusia. Supaya kita nggak mengalami hal itu, berarti kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Iya bagus. Nah, inilah kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Luar biasa. Berarti materi kita adalah tentang media, iklan, dan dengan apa? Iklan media cetak sudah kita pelajari. Hari ini kita belajar tentang media elektronik, yaitu iklan media elektronik. Dan tadi apa? Sakit perut, diare, mah, macam-macam penyakit dan Pencernaan manusia. ya, macam-macam penyakit organ pencernaan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita ambil. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti dari video yang sudah anak-anak amati dapat menjelaskan konsep
Apa sih iklan media elektronik itu? Jadi apa yang dimaksud iklan media elektronik? Kemudian anak-anak nanti menganalisis informasi apa dari iklan media elektronik. Informasinya itu apa yang bisa didapat. Kemudian juga anak-anak nanti menyampaikan informasi itu dengan bantuan lisan dibaca. Kemudian dengan adanya iklan media elektronik itu, anak-anak diminta untuk mendemonstrasikan sebuah iklan. Nah, selanjutnya kita akan menyebutkan macam-macam penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Dianalisisnya dari mana? Dari video iklan yang kalian lihat. Nah, kemudian juga menguraikan macam-macam penyakitnya itu apa saja. Nanti anak-anak diskusi. Yang penyakit misalnya diare itu menyerang apa? Menyerang organ yang mana? Nah, selanjutnya nanti terakhir kalian mempresentasikan hasil diskusi. Coba diamati ya. Diamati dengan seksama. Minum minuman di malam hari dengan kandungan bisaponil efektif dalam semalam menimbulkan keinginan buang air besar. Paginya jadi lebih lancar. Yuk dulu, atasi sembelit aktivitas lancar. Si sembelit dengan lancar. Oke, benar. Obat apa tadi? Nah, terus lihat gambar yang ada di depan. Ada bacaannya. Apa bacaannya? Ayo pilih makanan sehat untuk hidupmu. Oke, yang satunya itu gambar apa? Iya, Yakult. Ada nggak hubungannya sama yang tadi? Ada. Apa hubungannya? Yang pertama tadi berisi tentang obat apa, Nak? Milan. Bukan, yang barusan. Sembelit. Sembelit itu berarti nggak bisa buang air besar, susah buang air besar. Nah, dari video dan gambar, siapa nih yang suka jajan sembarangan? Basreng. Ada lagi? Basreng. Ada lagi apa tadi? Mie. Mie apa? Mie pedas. Nah, bagus gak jajan sembarangan? Nah, sekarang kalau kita mengkonsumsi makanan sembarangan seperti jajan di pinggir jalan kena debu, kita nggak tahu ya kotor apa bersih tempat makannya, itu berpengaruh nggak? Dampaknya apa bagi tubuh kita? Apa? Sakit. Sakit di bagian mana? Pencernaan. Iya, pencernaan. Ada yang sudah pernah mengalami? Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Supaya apa? Terhindar dari penyakit. Berarti makanannya harus makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat dan bergizi itu dibutuhkan oleh tubuh kita supaya kita dapat beraktivitas dengan baik, bisa sekolah, bisa belajar. Nah, terus gimana nih caranya supaya kita mendapatkan informasi bahwa makanan yang sehat itu seperti buah, apel, sayuran, sup-sup. Dari mana? Kaitkan dengan apa yang sudah kita tonton. Dari apa? Supaya dapat informasi. Yang kita tonton itu sebuah apa? Iklan. Iklan apa? Ya, iklan media elektronik. Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu iklan media elektronik? Ada yang bisa menjelaskan konsep iklan media elektronik itu apa? Silakan angkat tangannya. Ayo. Untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat. Ada lagi yang mau lengkapi? Suatu penyampaian kepada masyarakat tentang produk atau jasa. Adalah penyampaian produk atau jasa untuk diinformasikan kepada masyarakat. Dengan bantuan Dengan bantuan media elektronik. contohnya?
Oke, beri tepuk tangan dulu buat kawannya. Iya, luar biasa. Iklan media elektronik. Sesuatu yang digunakan namanya iklan, suatu penyampaian informasi kepada masyarakat tentang barang atau jasa dengan bantuan media elektronik seperti televisi, kemudian radio. Itulah yang sering kalian lihat. Nah, iklan yang sudah ditayangkan tadi kan banyak ya. Ada iklan tentang apa yang pertama? Yakult. Untuk penyakit apa? Sembelit. Iya. Jadi kita tidak boleh makan sembarangan karena tubuh kita memerlukan makanan sehat dan bergizi supaya kita dapat beraktivitas dengan baik di kehidupan sehari-hari. Sebab kalau kita sembarangan makan, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Tubuh kita akan sakit. Yang terjadi, yang mengalami masalah adalah organ pencernaan. Ya, jadi kita belajar tentang iklan media elektronik dan macam-macam penyakit organ pencernaan. Sebelum kita lanjut, Bu Lulus mau bagi kelompok terlebih dahulu supaya kita bisa mengerjakan LKPD tugas untuk kelompok seperti biasa dengan metode 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari sebelah kanan Ibu. 4, 5. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya seperti biasa. Oke, anak-anak sudah duduk ya dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3. Oke, sudah ada 5 kelompok. Dari iklan dan yang kita lihat di iklan, kita belajar tentang iklan media. Maka yang sehat itu dibuka oleh Bu kita. Ini masih materi sebab iklan apa media elektronik. Karena ini dibagi menjadi dua, yaitu media elektronik dan media cetak. Iya, pintar. Iklan media cetak dan media elektronik. Kemarin kita belajar tentang media cetaknya, media cetak. Sekarang kita belajar tentang iklan media elektronik. Karena iklan makanan yang sehat itu berguna bagi masyarakat supaya masyarakat teredukasi, memperoleh pendidikan bahwa dengan menjaga organ pencernaannya kita dapat beraktivitas dengan baik. Supaya tidak menimbulkan gangguan organ pencernaan, berarti kita harus memiliki pola hidup yang sehat supaya tidak mengalami penyakit. Apa? Diare, sembelit. Ya, diare dan sembelit yang sudah ini tadi ya. Nah, selanjutnya harus bagi LKPD sesuai dengan kelompok ya. Anak sudah semua menerima LKPD, silahkan lihat dulu ke depan. Lihat dulu ke depan. Kita lihat video lebih dahulu. Sarapan yuk dengan kenapa perlu energi tiap hari? Karena energi lebih dari susu. Energi sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal, plus telur, plus Sigma Fit.
berstok anak? Bila diare, minum Enterostok Anak dengan bahan herbal bantu kurangi frekuensi diare. Stop diare dengan Enterostok. Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak kerja sambil ngopi-ngopi. Apalagi hunting kuliner pedas sama teman sekeng. Tapi kalau kena mah, gak bisa nikmatin lagi. Segera minum Proma. Dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon, cepat meredakan sakit mah. Gejala sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Proma, ahlinya lambung. Perut sembelit, susah BAB. Pencernaan yang sehat di tubuh kita itu ibarat bola di spiral ini yang mengalir lancar dan keluar. Tapi saat sembelit aliran bola akan tersumbat dan menumpuk di ujung. Pakai Microlax. Caranya, buka tutupnya, keluarkan sedikit gelnya, oleskan pada pipa aplikatornya. Kemudian dimasukkan ke dalam anus atau dubur. Pencet hingga semua gelnya habis. Lalu tarik kembali tub Microlax tanpa melepaskan tekanan pada tub. Microlax bekerja dalam 5-15 menit menggunakan kotoran dan melumasi jalan keluarnya. Microlax nyaman masuknya, lancar keluarnya. Siap pagi lagi nih, semangat aktivitas. Pandemi belum berakhir, tapi aktivitas harus tetap jalan. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan ya. Sering cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Nah, ini dia nih, jangan sampai lupa. Selalu minum Helmix Kurkumin untuk menjaga imun tubuh. Ada Helmix Kurkumin tablet, ginger, kemasan kaleng siap minum, serbuk Ectopesan, dan ada yang sugar free loh. Helmix lagi ada promo nih. Kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan souvenir menarik dari Helmix. Sekali lagi ya, kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan souvenir menarik dari Helmix. Klik juga www.helmix.com dan follow Instagram @helmixkurkumin untuk informasi promo yang lain. Sudah dilihat? Sudah diamati? Apa yang dilihat? Termasuk apa? Iklan apa? Iya, kenapa disebut dengan iklan media elektronik? Karena Bergambar dan bersuara. Bergambar dan bersuara. dapat Lihat dilihat dan didengar. Dilihat dan didengar. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kawannya bahwa iklan media elektronik adalah, ada yang bisa lagi menjelaskan? Nah. Apa? Coba. gambar dan video. Oke, gambar dan di video. Nah, selanjutnya anak-anak, dari iklan yang sudah dilihat tadi, silakan buka LKPD-nya. Nah, sebelum mengerjakan, kaitkan dengan apa yang sudah dilihat, diamati video yang sudah dilihat tadi, sudah diamati tadi, dengan teks bacaan. Di situ sebelum mengerjakan LKPD ada teks bacaan yang harus dibaca. Silahkan dibaca terlebih dahulu, baru bisa mengerjakan LKPD-nya. Di situ ada pertanyaan, silakan berdiskusi dengan kawannya, tetapi dibaca terlebih dahulu. Jika ada yang tidak paham, silakan bertanya dengan mengangkat tangan. Baca dulu, ya silakan dikerjakan. Saling bantu. Bekerja berkelompok, bukan sendiri yang bekerja tetapi saling bantu. Silahkan, kawannya dibantu, bukan mengerjakan sendiri.
Nggak apa-apa. Silakan lihat, nggak apa-apa. Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Oke, untuk selanjutnya beralih ke IPA-nya. Nah, semua, hari ini kita akan belajar IPA dengan materi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti pada gambar ini? Jika kalian pernah mengalami hal seperti ini, berarti ada gangguan pada organ pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan cara makan kita yang tidak sehat. Berikut ini adalah penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Penyebabnya diantaranya adalah makan yang tidak teratur. Kemudian, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Penyebab berikutnya adalah mengkonsumsi makanan yang telah basi. Berikutnya penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan yang berserat dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Jadi ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia diantaranya adalah MAH, apendisitis atau usus buntu, sembelit atau konstipasi, tipes, dan diare. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama adalah MAH. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan yang tidak teratur, luka di lambung, infeksi, dan juga stres. Nah, dapat kalian lihat di gambar, sebelah kiri ini adalah gambar lambung yang sehat. Sedangkan pada yang sebelah kanan ini adalah lambung yang terkena MAH. Gejala dari penyakit MAH adalah perut yang perih, mual, dan kembung. Cara mengatasinya adalah dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Berikutnya, apendisitis. Apendisitis atau nama lainnya adalah usus buntu. Merupakan peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Nah, pada gambar yang sebelah kiri ini adalah usus buntu yang normal. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah usus buntu yang mengalami infeksi. Usus buntunya tampak muntah. Gejala dari apendisitis adalah sakit di perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan. Pengobatan dari apendisitis adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Selanjutnya, sembelit. Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejala dari sembelit adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, dan feses yang keras serta menggumpal. Pada penyakit sembelit ini, air yang diserap oleh usus besar ini terlalu banyak. Ya, jadi akibatnya menyebabkan sulit buang air besar. Pengobatan dari sembelit adalah dengan mengubah pola makan,
yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang berserat seperti sayur dan juga buah. Selanjutnya, tipes. Tipes adalah penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejala dari penyakit tipes ini adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah disertai mual, dan juga sakit kepala. Pengobatan dari penyakit tipes adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Karena biasanya penyakit tipes ini mengkontaminasi makanan yang kurang bersih. Selanjutnya, diare. Diare adalah penyakit yang merupakan kebalikan dari sembelit. Diare adalah penyakit yang terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau pada usus besar. Diare dapat terjadi karena makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau parasit. Pada penyakit diare ini, air yang diserap oleh usus besar itu terlalu sedikit. Akibatnya, feses menjadi cair. Gejalanya adalah buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Cara pengobatannya adalah dengan meminum cairan oralit atau cairan gula dan garam. Bisa juga dengan meminum obat sesuai resep dari dokter. Kalian telah mempelajari beberapa penyakit yang menyerang. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit? Ini Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit Bob. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bob. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mepet, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri,
dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan. Misalnya, batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi, sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Sudah diamati ya kedua video tadi? Iya. Di dalam tubuh manusia itu ada beberapa organ yang sangat penting, yaitu organ pernapasan, organ pencernaan. Yang sudah kita pelajari adalah organ pencernaan. Pernapasan yaitu seperti paru-paru, hidung, yang digunakan manusia untuk bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Organ pencernaan manusia itu sangat penting. Dari video tadi, berarti kita memerlukan makanan yang sehat supaya organ pencernaan kita tetap sehat, supaya kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau kita mengkonsumsi makanan sembarangan? Boleh kita makan sambal berlebihan? Apa yang terjadi kalau kita makan berlebihan, makan sambal berlebihan, makan bakso yang kotor tadi di pinggir jalan? Apa yang akan terjadi? Perut akan sakit. Ya, sakit apa anak-anak? Sakit mah. Ada lagi? Asam lambung. Iya, asam lambung, sakit mah. Dari video tadi banyak gak sakitnya? Berarti materi kita apa tadi? Kaitkan? Macam? Macam-macam penyakit. Penyakit mah, penyakit usus buntu, penyakit tipes, menyerang ke dalam pencernaan tubuh. Ya, jadi macam-macam penyakit organ pencernaan. Apa saja sesuai dengan video tadi? Banyak ya, sudah disebutkan oleh kawannya. Ada mah, ada diare, ada sembelit. Bahkan yang parah adalah usus buntu yang nantinya bisa operasi sampai dengan ke apa? Menyebabkan kematian kalau segera tidak diobati. Itulah gunanya makanan sehat bagi tubuh. Kalau tidak diobati, nanti kita akan sakit. Sakit yang parah akan menyebabkan kematian. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya silahkan kalian baca yang ada di LKPD untuk materi IPA-nya. Kaitkan dengan video yang sudah kalian lihat mengerjakan tugas selanjutnya. Jika tidak paham, silahkan bertanya dengan angkat tangan. Silahkan diskusi dengan kawan-kawannya. Ada kawannya yang bertanya, boleh dikorek. Kalian punya pewarna? Sepertinya sudah lulus minta untuk membawa pewarna. Diwarnai. Dengan cara menandainya memakai pewarna saja. Silakan, biar indah. Kalau ini sesuai video yang dibaca berdasarkan pengamatan video yang sudah diamati, uraikanlah macam-macam penyakit organ pencernaan manusia dengan tepat dan benar. Tadi kan sudah simak video. Apa aja penyakitnya? Udah tulis. Iya betul tuh benar, pinter tuh. Udah mencatat apa yang diamati. Iya. Itu untuk menandainya kan memakai pewarna. Itu bisa vertikal, bisa horizontal, bisa miring. Silakan dicari. Iya, benar. Dikit aja nggak apa-apa. Semua yang ada di kotak itu silahkan diwarnai yang berhubungan dengan penyakit organ pencernaan. Kalau salah, silahkan dicoret saja.
Yang sudah selesai poin B, C, silakan lanjut ke D. Apa perihnya? Kemarin lu sudah bawa buku gambar? Iya. Ini kan Bu. Ya. Yang sudah selesai ada? Nah, dibantu kawannya mewarnai yang ini, yang satu ke sini, satu ke sini, dibantu clear. Nah ini bagus nih, di full color dia. Dibantuin kawannya. Pinjem. Nama kelompoknya ditulis. Nah, full color. Iya, tuh pinter tuh. Degradasi gadanya. Full color itu tidak harus satu warna, dia boleh beberapa warna. Berdasarkan pengamatan video yang tadi sudah dilihat, apa aja penyakitnya? Tulis di sini. Masih ingat? Saling bantu kelompoknya. Sudah selesai semuanya? Kelompok 5 sudah. Tinggal mewarnai. Kelompok 4 tinggal sebuah. Sudah. Kelompok 2. Oh, sedikit lagi. Ya, kelompok 3 sudah. 4 sebentar lagi. 5 sebentar lagi. Jangan dihabisin Jembat. Apa ini itu pahala? Sudah. Sudah selesai. Sedikit lagi. Bagus. Sudah semua anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya waktunya kita untuk presentasi, presentasikan apa yang sudah kalian buat dari gambar tadi, dan silakan membuat iklan untuk maju depan perwakilan setiap kelompoknya dari gambar yang sudah kalian buat. Silakan kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1. Siap.
Silakan maju kelompok 1 perwakilan. Kalau lama bisa beri kelompok lain nanti. Oke, kelompok 4 nih, maju duluan. Siap? Di atap ada apa? Gambar gigi. Ya, sakit gigi. Obatnya opsagi. Aduh, gigiku sakit. Kenapa? Sakit apa? Sakit gigi. Ya, aku sakit gigi. Kenapa sakit gigi? Iya, karena aku kemarin makan permen. Oh, pantesan. Sudah. Oke, beri tepuk 2 kali. Ada yang mau ditanyakan, tanya dulu sama kawannya. Gimana tanggapannya? Ditanyakan tidak. Untuk kelompok selanjutnya, silakan persiapkan dengan matang siapa yang mewakili. Jadi ketika di depan kelas sudah tidak grogi, tidak bingung lagi. Ya. Ayo kelompok 1. Siap kelompok 1? Oke, di atap ada apa? Kelompok 1, gambarnya asam lambung. Aduh, perut aku sakit. Kenapa kok bisa sakit perut? Aku kena penyakit asam lambung. Kok bisa? Iya. Pasti kamu telah makan ya? Iya. Obatnya Roma. Iya. Tanya ke kawan-kawan. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Oke, beri tepuk terima kasih. Ya, di atas ada apa? Hai, kamu kenapa? Aku sakit perut karena aku kebanyakan makan sambal. Aku terkena penyakit diare. Hei, jika kamu terkena penyakit diare, maka kamu harus mengobatinya minum obat enterostop. Jelaskan gambarnya. Ada Dilihatin kawannya gambarnya, biar kawannya tahu. Silahkan diceritakan. Yang satu pegang, yang satu pegang nih. Pegang gambarnya, ngadep ke sini. ada Gambarnya orang ada lagi sakit diare. Itu penyakit? Diare. Oke. Tanya kawan-kawannya. Ada yang mau ditanya-tanya kan nggak? Ada enggak? Enggak. Sudah. Sekarang beri tepuk setengah. Lanjut. Lanjut kelompok. Ya. Kamu kenapa? Aku terkena sariawan. Oh, makanya minum adem sari. Ada yang mau tanya kawan-kawan? Baca dulu. Gambarnya apa? Jangan sariawan. Jelasin, sariawan itu apa tuh? Sakit apa? Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur sariawan, ditandai luka berwarna putih dan terasa pedih. Ya, tanya Ada yang mau tanya kawan-kawan? Oke, beri tepuk 1 kali. Lanjut. Kelompok 5. Kelompok 4 sudah. 1, 2, 3, 4 sudah. Kelompok 5. Ya.
dibaca dulu gambarnya apa? Jelasin dulu gambarnya. Itu penyakit apa gitu. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan, saya penyakit usus buntu. Namanya siapa saya? Nama saya Alkalisi Saputra. Namanya Nama saya Kakak Raja Saputra. Saya punya penyakit usus buntu. Kenapa? Karena banyak makan sambal. Oh, obatnya Hetrostop. Ada yang mau ditanyakan lagi kawan-kawan? sudah? Nggak ada yang mau menanggapi? Enggak. Iya. Oh, itu gambarnya belum dijelasin. Nah, gambarnya gambar apa tuh? Ini obatannya seharusnya Sini. operasi pengangkatan usus. Jelasin. Seharusnya pengobatannya operasi pengangkatan usus. Ada lagi yang lain mau menanggapi? Sudah? Oke, beri tepuk 2 kali. Silakan duduk. Iya anak-anak. Sudah presentasi semua kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika presentasi tentang hasil, halo. Dengarkan dulu Ibu. Presentasi tentang hasil yang sudah kalian kerjakan, gambarnya luar biasa bagus-bagus. Tapi ketika presentasi di depan masih bingung. Ketika kita iklan, kan kalian sudah tahu tadi contoh iklan itu kan banyak ya. Nah iya, kenapa grogi? Iklan itu pakai gerakan, pakai mimik, gak usah malu, kan dinilai supaya dapat nilai yang baik, yang bagus. Jadi pede aja di depan. Nah temannya tadi menanggapi benar. Tadi ada usus buntu. Penyebabnya apa? Karena kan ada penumpukan pada umumnya cacing. Pengobatannya kalau sudah tidak bisa diobati harus operasi. Iya, operasi usus buntu. Bagaimana cara supaya kita terhindar dari penyakit kelompok 1 tadi penyakitnya tentang asam lambung, bisa mah. Kelompok 2 diare. Kelompok 3 sariawan. Kelompok 4 sakit gigi. Kelompok 5 usus buntu. Itu tadi macam-macam penyakit pada organ pencernaan. Dan kalian memberikan edukasi dengan cara iklan. Iklan yang dibuat tadi, kan kalau kita videokan, kita masukkan ke komputer YouTube, namanya iklan media elektronik. Digunakan untuk menyampaikan informasi tentang barang, jasa kepada masyarakat supaya masyarakat tahu materi kita tentang organ pencernaan, yaitu mengedukasi, memberikan pendidikan bagaimana menjaga pola hidup yang sehat supaya terhindar dari penyakit-penyakit organ pencernaan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Iya. Sekarang tugasnya anak-anak yaitu kita mau mengerjakan soal evaluasi seperti biasa. Ibu bagi. Silakan ketua kelompoknya maju. Perwakilan. Silakan dikerjakan, duduk. Silakan dikerjakan masing-masing. Sudah, dapat semuanya. Iya, silakan tulis namanya pakai pena ya. Gunakan penanya. Silakan tulis namanya, jangan lupa. Silakan tulis namanya. Kerjakan masing-masing.
Kenapa? PH-nya nggak ada. Yang kerja itu, yang kerja tangan. Kalau nggak paham, nanyanya ke Bu Lulus. Kalau kawannya mungkin nggak paham, tanyanya ke Ibu. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Untuk tugas LKPD dan tugas kelompoknya silakan ketuanya maju ke depan untuk dikumpulkan. Dikumpulkan jadi satu tugasnya. Nah, silakan ke Ibu. Ya, kelompok 4. Mana kelompok 1? Ketinggalan. 4. Ya semua LKPD dan sebelah anak gambarnya juga dikumpul. Sudah ininya? Ya sudah. Nggak usah. Cukup buku gambarnya. Sudah semua? Iya anak-anak, untuk selanjutnya kita sudah mempelajari ya tadi bahwa makanan yang sehat sangat diperlukan oleh tubuh kita supaya kita dapat beraktivitas dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih semangat coba hari ini, tetap semangat. Iya, coba berdiri semuanya. Tepuk IPA. Ini kamu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk IPA. Ini kamu. Pasti coba. Aku bisa. Silakan duduk. Kembali lagi, makanan yang sehat sangat diperlukan oleh tubuh kita supaya kita dapat beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan makanan yang sehat, kita sama saja menjaga organ pencernaan kita supaya tetap sehat. Nah, dengan adanya organ pencernaan yang sehat, kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menyampaikan informasi itu dengan cara menggunakan iklan media elektronik, yaitu untuk menyampaikan informasi atau barang jasa kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui, yaitu melalui TV, radio, sekarang juga bisa internet, bisa YouTube. Oke, untuk kali ini kita langsung ke refleksi. Coba ketuanya maju. Ini dibuka tadi ya.
silakan. Itu ada masing-masing satu orang dapat satu lembar untuk kita refleksi. Iya, dibagi satu-satu sama saja untuk refleksi. Ya, nggak apa-apa, bagi aja kasih tahu. Pertanyaan yang pertama, silakan tulis dulu di situ. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Apakah tulis di kertas sticky note yang sudah Bulus bagi? Jawabannya langsung saja, jawabannya. Tulis langsung jawabannya, soalnya gak usah ditulis. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Kalau sedih, ya sudah tulis di situ. Kalau menyenangkan, menyenangkan. Nomor 2, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tulis di sticky note-nya, gak usah disebutkan. Silakan ditulis. Apa yang kalian pelajari hari ini? Bukunya tuh, ditaruh di atas saja, ngapain diumpetin? Apa yang sudah dipelajari hari ini? Silakan ditulis. Nah, untuk nomor 3, iya, silakan ditulis. Yang dipelajarin apa? Nggak usah lihat kawannya. Kalian ingat saya belajar apa hari ini tadi? Oh, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Begitu, nggak usah lihat kawan. Ya kamu belajar apa? Tulis aja di situ. Sekarang nomor 3. Apakah manfaat pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari untuk kita? Apa manfaat pembelajaran hari ini bagi kehidupan sehari-hari untuk kita? Yang sudah selesai, boleh tempel sticky note-nya pada karton pink di depan papan tulis yang sudah Bulus tempel. Silakan tempel sticky note-nya di depan. Kasih nama ya, Bu. Iya, boleh kasih nama. Silakan ditempel di depan yang sudah selesai. Kalau sudah, silakan maju, tempel hasil refleksi kalian di karton refleksi warna pink yang ada di papan tulis yang sudah Bulus tempel. Maju, Mbak, silakan tempel. Boleh di atas, di samping, terserah. Yang penting tempel situ. Iya, 1 orang sudah selesai. Lanjut. Iya. Tempel Mas, nggak harus lurus, sampingnya mana boleh. Iya, mereng juga boleh, nggak apa-apa. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, iya. Ayo, boleh ditempel. Ya, yang selesai, silakan maju ditempel. Diketawain. Sudah semua? Siapa yang belum? Ayo, tempel nggak? Iya, silakan. Ayo. Ada lagi? Ayo, maju. Tinggal 1 orang, 2 orang.
Iya. Sudah selesai nih, satu orang lagi. Oke. Iya. Sekarang silakan duduk. Yang dengar suara Bu Lulus tepuk tangan satu kali. Iya. Coba Bu Lulus baca. Ini dari Nova. Yang dia rasakan menyenangkan pembelajarannya. Yang dia belajar hari ini yang pertama tentang media. Oh, iklan media elektronik. Kemudian dia belajar lagi tentang macam-macam penyakit, membuat gambar organ pencernaan sesuai penyakitnya. Kemudian manfaatnya, kita harus makan makanan yang sehat supaya terhindar dari penyakit. Oke, beri tepuk tangan buat temennya. Nah, kemudian dari Rafif, menyenangkan juga. Dia belajar iklan media elektronik, membuat iklan. Terus tentang nomor 3, manfaatnya kita harus makan makanan sehat supaya terhindar dari penyakit. Ada lagi dari Eka Ramdhani, menyenangkan. Dia belajar tentang iklan media elektronik. Kemudian kita harus makan makanan yang sehat supaya terhindar dari penyakit organ pencernaan. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya anak-anak, benar. Pembelajaran kalian hari ini menyenangkan. Kita belajar tadi tentang yang pertama, iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah apa? Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau halayak ramai supaya mengetahui informasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari lewat televisi dan radio. Contohnya tadi iklan Yakult, minum Yakult tiap hari supaya ususnya sehat. Dan kita juga belajar bagaimana informasi yang disampaikan iklan kita tulis di dalam LKPD. Setelah itu dari iklan media elektronik kita juga belajar bahwa dengan iklan media elektronik dapat menyampaikan macam-macam penyakit organ pencernaan. Penyakitnya ada diare, ada tifus, ada sariawan, ada sembelit, ada usus buntu, ada sakit gigi, ada sakit mah. Itu tadi macam-macam penyakit organ pencernaan. Mah menyerang lambung, kalau sakit gigi, sakit giginya. Sariawan di bibirnya. Usus buntu ada pada umbai cacing. Kalau berbahaya bisa dioperasi, kemudian bisa menyebabkan kematian. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Paham? Alhamdulillah. Berarti untuk hari ini anak-anak ingat, kita belajar harus dengan penuh semangat. Kemudian kalau ada temannya yang tadi ada nih naruh sticky note jatuh, kita tertawakan, boleh nggak? Nah, berarti kita harus menghargai satu sama lain. Harusnya ditolong ketika temannya sedang mengalami kesusahan. Oke, pembelajaran hari ini kita selesai. Siap-siap kita mau mulai. Bentuk buku literasinya, ketua kelompoknya saja yang koordinir. Iya, ketua kelompok. Iya, untuk ketua kelasnya sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga di perjalanan kita dengan keadaan sehat sampai dengan di rumah. Ketuanya mohon disiapkan, Nak. Siap, baca doa mulai.
Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 1. Kelompok 2.